Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sherly Vindi Salsabila dengan NIM K71192250, absen 21, kelas 4D. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan judul Analisis Manajemen Risiko. Dengan usaha saya yaitu burger geprek. Nah, kemungkinan risiko yang akan terjadi yaitu yang pertama, masalah bahan baku yang dipakai atau digunakan biasanya mudah basi dan rusak. Misalnya, daging dan sayuran untuk bahan burger. Jika sayuran tersebut telah busuk atau daging juga telah busuk, maka tentunya tidak lagi bisa dipakai dan akan menyebabkan kerugian. Cara mengatasinya yaitu karena sayur-sayuran tersebut akan mudah layu dan busuk, ketimbang membeli terlalu banyak stok hingga mudah membuatnya busuk, lebih baik menyediakan stok terbatas yang akan terpakai dan meminimalisir kebusukan atau barang makanan yang akan terbuang sia-sia. Selain sayuran dan roti, juga harus memperhatikan kualitas daging yang akan menjadi isi dari burger. Yang kedua, persaingan di segi kualitas maupun harga. Apalagi membuka usaha kuliner makanan cepat saji seperti usaha kuliner burger ini. Cara mengatasinya yaitu harus mengerti betul tentang pemahaman harga dan persaingan. Saya harus lebih jeli dalam memberikan tahapan harga jual yang bisa bersaing dan bisa memikat minat para pembeli. Yang ketiga, dengan seiring perkembangan tren yang cepat, bisa mengakibatkan pelanggan menjadi mudah bosan. Cara mengatasinya yaitu, saya harus memiliki ide untuk memberikan bermacam-macam variasi di dalam burger ini. Variasi ini bisa dengan menambahkan menu baru di dalam burgernya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Sandika, yaitu, selamat siang Kak Sherly, izin memberikan komentar berdasarkan tulisan Kak Sherly tentang masalah bahan baku yang mudah busuk. Di luar masalah bahan baku yang mudah busuk, pada masa sekarang harga daging itu tidak stabil. Bagaimana cara Kak Sherly menghadapi permasalahan modal yang berubah saat harga daging naik, sedangkan harga jual tetap? Bagaimana Kak caranya? Izin menjawab ya Mbak Sandika. Jadi kalau harga bahan, kita dapat mencari alternatif sumber pembelian bahan baku dari pedagang lain dan lebih murah. Terutama untuk beberapa bahan baku yang terbilang umum banyak di pasaran. Tentu dengan begitu akan membuat ongkos produksi lebih rendah. Dan juga kita bisa mengubah ukuran. Hal ini berkaitan dengan skala ukuran yang perlu dikoreksi bila harga jual tidak dinaikkan. Mau tidak mau, dilakukan dalam bentuk volume makanan yang disajikan. Selanjutnya ada saran dari Mbak Wigati. Halo Mbak Sherly, saya sangat setuju dengan pendapat Mbak Sherly. Jika harga bahan baku lagi tidak stabil, kita sebagai produsen tidak menaikkan harga, tapi kita bermain di volume atau ukuran produk yang dibuat. Dan saya juga mau memberi saran, jika produksi sudah berjalan, mungkin Mbak Sherly bisa membeli bahan baku dari tangan pertama langsung atau tangan kedua. Misalnya mencari sayuran di pasar induk yang menjadi distributor pertama dari petani. Biasanya lebih murah dibandingkan pasar pada umumnya. Pembelian daging ayam pun bekerja sama dengan peternak ayam potong langsung agar mendapatkan harga di bawah harga pasar. Terima kasih. Semoga sarannya membantu Mbak Sherly. Sukses selalu ya Mbak. Terima kasih Mbak Wigati, sarannya sangat membantu saya untuk mendapatkan bahan dengan harga yang murah. Semoga Mbak Wigati juga sukses selalu ya Mbak. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Tri Wahyuni, yaitu, halo Mbak Sherly, sebuah analisis yang bagus tentang risiko dan cara mengantisipasinya. Mbak,
maksud dari cara mengantisipasi pada poin kedua, yaitu memberikan tahapan jual. Maksudnya gimana ya Mbak? Terima kasih. Izin menjawab ya Mbak Triwahyuni. Jadi tahapan jual itu seperti ada varian baru dan harga yang menyesuaikan ukuran, begitu Mbak. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Salsabila. Assalamualaikum Mbak Serli, izin mengomentari ya. Sebenarnya bahan baku daging bisa awet berhari-hari di dalam freezer. Namun, yang sayuran mudah busuk. Jika suatu saat Mbak Serli surut pembeli, kemudian diberi pilihan, Mbak Serli memilih lebih baik kualitasnya tetap bagus dengan harga mahal atau kualitas dengan harga murah agar pembeli tertarik dengan harganya. Izin menjawab ya Mbak Salsabila. Waalaikumsalam. Jika nantinya akan ada surut pembeli, maka saya akan memilih kualitas sedang dengan harga murah. Karena melihat kondisi modal yang belum tentu balik ke modal awal. Begitu juga untuk konsumen. Jika harganya mahal, kemungkinan mereka juga tidak akan minat untuk beli, begitu Mbak. Terima kasih. Selanjutnya ada dari Mbak Tri Sulistiarini. Assalamualaikum Mbak Serli, izin bertanya. Dari pernyataan Mbak Serli, terdapat cara mengatasi sayuran yang mudah busuk. Apakah cara tersebut juga berlaku untuk daging? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab ya Mbak Tri Sulistiarini. Jadi cara tersebut juga berlaku untuk daging. Jadi nantinya beli daging itu dengan stok yang sedikit atau terbatas. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Safa Nurrohmah. Halo Mbak Serli, izin bertanya. Apakah adanya varian baru untuk mengatasi kebosanan ini nantinya dapat mempengaruhi harga produk? Jika iya, dan apabila harganya menjadi lebih mahal, bagaimana cara Mbak Serli meyakinkan calon konsumen dengan harga tersebut? Produk varian baru ini worth it untuk dibeli? Izin menjawab ya Mbak Safa. Bisa saja mempengaruhi harga produk ya Mbak. Jika harganya lebih mahal, kita bisa yakinkan konsumen seperti kualitas bagus dan rasanya berbeda dengan menu sebelumnya. Dan produk varian baru ini bisa dibilang worth it untuk dibeli ya Mbak. Terima kasih. Selanjutnya dari Mas Triago, izin bertanya Mbak Serli, macam-macam variasi yang Mbak Serli tuliskan itu contohnya seperti apa ya Mbak? Izin menjawab ya Mas Triago, seperti saya akan membuat ayam geprek saus kari. Bisa juga ayam yang dibalut dengan tepung roti. Begitu ya Mas Triago kurang lebihnya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Rosita. Assalamualaikum Mbak Serli. Yang ingin saya tanyakan, contoh variasi yang akan Anda buat dalam produk burger tersebut seperti apa ya? Dan bagaimana cara Mbak Serli memberikan harga jual yang worth to buy seperti dengan kualitas burger produk Anda bagi konsumen nanti. Waalaikumsalam, izin menjawab ya Mbak Rosita. Variasi yang saya buat itu seperti daging ayam atau daging sapi yang dihancurkan terus dibalur atau diselimuti dengan tepung roti dan saus yang berbeda. Misalnya seperti saus kari. Dan juga cara memberikan harga jual itu kita bisa melihat kualitas bahan produk dan harga bahan baku produk. Begitu ya Mbak Rosita. Selanjutnya ada saran dari Mbak Cynthia Mernasari. Halo Mbak Serli, menurut saya dalam penggunaan atau stok bahan baku harus disesuaikan dengan larisnya penjualan. Semisal kira-kira produk Mbak Serli laku 100 piece dalam sehari dan hari weekend bisa mencapai 200 piece. Penggunaan bahan baku diperkirakan sebanyak yang sesuai dengan rata-rata pembelian setiap harinya. Nah, tentunya juga diimbangi dengan promosi sehingga produknya terjual laris. Ini dapat meminimalisir penggunaan bahan baku atau stok yang terbuang sia-sia.
Terima kasih ya Mbak Cynthia atas sarannya. Selanjutnya, ada saran juga dari Mbak Yulvia Bella. Halo Mbak Serli, saya memiliki saran solusi bagi ketersediaan bahan baku. Karena sayuran sangat mudah dibudidayakan, coba buat suatu tempat pembudidayaan sayur sendiri. Misalnya saja dengan aeroponik atau dengan manual biasa. Terima kasih Mbak Yulvia, sarannya bisa saya terapkan nantinya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Wahyu Nuraini. Banyak yang menganggap bahwa harga yang mahal, kualitasnya juga tinggi. Bagaimana pendapat Mbak Serli mengenai hal tersebut dengan hubungan antara persaingan harga dengan yang lain? Apakah Mbak Serli menjual mahal atau terjangkau atau sesuai dengan harga burger lain? Izin menjawab ya Mbak Wahyu. Menurut saya, harga mahal dan kualitas tinggi itu belum terjamin ya Mbak. Kita saja belum tahu bagaimana makanan itu dibuat, bagaimana prosesnya. Kalau saya menjual dengan harga yang terjangkau, begitu Mbak, kurang lebihnya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Winnie, yaitu contoh variasi seperti apa saja Mbak Serli. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, saya akan membuat berbagai macam saus, misalnya seperti saus kari, begitu. Dan dengan menggunakan daging sapi atau daging ayam yang dihancurkan, lalu dibuat atau lalu dibalut atau diselimuti dengan tepung roti, begitu. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Yogi. Izin bertanya Mbak Serli, untuk kemasan produk yang akan Anda buat itu seperti apa dan pemasaran yang Anda lakukan itu bagaimana? Terima kasih. Izin menjawab ya Mas Yogi. Untuk kemasan produk mungkin saya akan menggunakan dari Mika atau menggunakan dari Dus untuk burger seperti gambar yang saya cantumkan. Jadi ini adalah dari Mika, dan yang ini itu yang dari kardus. Nah, untuk pemasarannya saya akan menggunakan potensi media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, atau media sosial lainnya. Saya juga akan meminta teman-teman saya untuk mempromosikan lewat akun media sosialnya. Begitu Mas Yogi kurang lebihnya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Rizka, yaitu Assalamualaikum Mbak Serli, izin menanggapi. Bagaimana cara mengatasi larisnya pelanggan padahal bahan sayuran, roti, dan daging dalam stok terbatas? Nah, saya izin menjawab ya Mbak. Waalaikumsalam. Jadi saya memperkirakan terlebih dahulu bahan baku produk. Misalnya untuk weekend atau hari libur membeli bahan baku lebih banyak daripada hari kerja. Jadi di sini saya menganalisis peluang terlebih dahulu untuk stok bahan baku agar tidak kehabisan. Jika benar-benar sudah habis, saya akan meminta pelanggan untuk datang besok atau lain hari. Begitu Mbak Rizka. Nah, sekian yang bisa saya paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.